Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Salsabila Zahra dan yang akhir 2023 izin menjelaskan mengenai analisis perusahaan Meta Platform. Dari profil perusahaannya dulu. Jadi Meta ini itu adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang media sosial, komunikasi digital, kecerdasan buatan, serta VR dan AR. Nah, perusahaan itu sebelumnya namanya adalah Facebook. Kemudian pada Oktober tahun 2021 resmi berubah menjadi Meta. Nah, perusahaan itu didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya di Harvard University. Jadi awalnya itu mereka membuat situs yang namanya The Facebook yang digunakan oleh mahasiswa untuk saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, tapi karena banyaknya orang yang minat, platform tersebut tuh berkembang sangat cepat dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, saat ini kantor pusat Meta itu berada di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Nah, visinya itu menjadi pelopor dalam menciptakan dunia virtual metaverse di mana interaksi sosial, bisnis, dan hiburan itu terintegrasi secara digital. Nah, misinya itu memberdayakan individu melalui platform sosial untuk membangun komunitas dan mendekatkan dunia. Selanjutnya, analisis lingkungan internal dari sisi kekuatan. Meta itu memiliki dominasi basis pengguna global yang sangat besar dan hampir 4 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga Messenger. Kekuatan yang lainnya itu ada pada kepemimpinan visioner yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya di bawah kepemimpinan Mark Zuckerberg. Jadi kepemimpinan kekuasaan membuat perusahaan itu mampu mengambil keputusan yang sangat cepat, seperti perubahan nama dari Facebook Inc. menjadi Meta pada tahun 2021, serta investasi besar dalam teknologi kecerdasan buatan AI. Teknologi ini tuh memungkinkan Meta mengembangkan sistem periklanan digital yang sangat efektif, seperti fitur Advantage Plus yang mampu meningkatkan hasil iklan dan membantu pengiklan mencapai target pasar secara lebih tepat. Kekuatan lain yang dimiliki Meta itu adalah ekosistem produk yang sangat beragam dan saling terhubung. Jadi tidak hanya bergantung pada satu aplikasi saja, tetapi juga memiliki beberapa platform digital yang menjangkau berbagai komunitas, berbagai kelompok usia dan kebutuhan penggunanya. Misal Facebook, Instagram, sekitar 3 miliar penggunanya itu, dan tujuannya itu sebagai platform foto dan video atau juga hiburan. Terus juga WhatsApp sebagai salah satu aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan. Nah, selanjutnya dari sisi kelemahan. Jadi Meta ini tuh sangat bergantung pada aktivitas periklanan digital. Nah, karena sebagian besar pendapatan berasal dari iklan di platform seperti Facebook dan juga Instagram, Meta itu sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi global dan juga terjadi perlambatan ekonomi. Nah, ketika terjadi perlambatan ekonomi, perusahaan yang mau iklan itu kan cenderung mengurangi anggaran pemasarannya ya, sehingga pendapatan Meta itu juga dapat langsung menurun. Nah, selain itu kan modal bisnis berbasis iklan itu kan sangat bergantung pada penggunaan data pengguna. Nah, sehingga kebijakan privasi yang lebih ketat atau pembatasan pelacakan data itu kan bisa menurunkan efektivitas iklan dan membuat pengiklan itu beralih ke platform lain yang Meta itu juga menghadapi masalah terkait kepercayaan dan privasi pengguna. Jadi selama beberapa tahun terakhir, pengguna perusahaan itu mengalami berbagai skandal terkait kebocoran data. Salah satunya adalah kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018, di mana data sekitar 87 pengguna Facebook itu digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik. Ini adalah analisis lingkungan eksternal. Dari sisi peluangnya, yaitu Meta berhasil mengembangkan bisnisnya di wilayah Asia Tenggara dan Afrika yang mengalami pertumbuhan pengguna internet yang sangat cepat. Jadi berdasarkan data, pada tahun 2025 jumlah pengguna internet dunia itu telah mencapai 5,4 miliar orang dengan pertumbuhan tercepat itu terjadi di kawasan Asia dan Afrika. Karena sekarang ini tuh lagi viralnya tentang teknologi AI, Meta itu juga memanfaatkan peluang ini dengan menambahkan fitur berbasis AI di hampir seluruh platformnya seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Contohnya, Meta itu mengembangkan fitur Meta AI yang mampu membantu pengguna membuat teks menjawab pertanyaan, membuat gambar, serta memberikan rekomendasi konten secara otomatis. Nah, di Instagram sendiri muncul berbagai fitur berbasis AI seperti efek foto otomatis, pengeditan gambar berbasis AI, serta sistem rekomendasi konten yang semakin personal. Nah, penggunaan AI ini tuh selain
Selain pengembangan AI, peluang lain bagi Meta itu terlihat dari kemampuan mengembangkan fitur baru sesuai dengan perubahan tren penggunanya. Nah, hal ini tuh terlihat pada pengembangan fitur Reels di Instagram yang muncul sekitar tahun 2020 sebagai respon terhadap popularitas TikTok dengan konten video pendek. Nah, sebelumnya kan Instagram nggak punya fitur video pendek ya, tapi setelah melihat perubahan minat pengguna yang lebih menyukai konten video singkat, Meta itu menambahkan Reels untuk mempertahankan pengguna, terutama segmen generasi muda. Peluang lain bagi Meta itu adalah pengembangan teknologi VR dan juga AR yang menjadi dasar pengembangan Metaverse. Jadi melalui divisi Reality Labs, Meta itu mengembangkan perangkat seperti Meta Quest untuk mendukung pengalaman virtual yang lebih interaktif. Nah, peningkatan penggunaan teknologi VR dan AR dalam bidang seperti gaming, pendidikan, pekerjaan jarak jauh itu menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap perangkat virtual yang dampaknya pada Meta itu memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam teknologi Metaverse jika mampu mengembangkan produk yang terjangkau dan mudah digunakan. Dari segi ancaman, jadi Meta itu menghadapi persaingan yang semakin ketat dari perusahaan teknologi lain seperti TikTok, Google, dan juga Apple. Khususnya dari TikTok sendiri itu berhasil menarik perhatian generasi muda melalui konten video pendek yang menarik dan interaktif. Nah, pertumbuhan pesat platform pesaing ini tuh menyebabkan berkurangnya waktu pengguna pada platform Meta, terutama di kalangan pengguna muda. Nah, dampaknya jika pengguna itu beralih ke platform lain, maka pendapatan dari iklan itu juga dapat menurun karena pengiklan itu cenderung mengikuti platform yang memiliki pengguna aktif yang tinggi. Selain itu, banyak negara mulai menerapkan undang-undang privasi digital yang membatasi pengguna data untuk penggunaan iklan. Meta itu masih ketergantungan pada sistem operasi milik perusahaan lain, contohnya kayak Apple dan juga Google, untuk mendistribusikan aplikasinya melalui sistem operasi iOS dan juga Android. Nah, ketergantungan ini tuh menjadi masalah ya ketika perubahan kebijakan pada platform tersebut. Misalnya, kebijakan App Tracking Transparency dari Apple pada tahun 2021 yang membatasi pelacakan data pengguna. Nah, penerapan kebijakan ATT ini tuh menyebabkan penurunan efektivitas iklan di digital di platform Meta sendiri. Langkah awal Go Global perusahaan Meta. Jadi Meta itu tidak mengikuti pola ekspansi tradisional seperti membuka kantor cabang di berbagai negara sejak awal, tapi menggunakan strategi digital entry yang memanfaatkan keunggulan teknologi internet. Berbeda dengan perusahaan fisik yang membutuhkan investasi besar untuk membuka toko atau kantor di negara lain, Meta itu memanfaatkan sifat digital dari produknya sehingga dapat diakses dari mana saja tanpa batasan geografi. Selain itu, pada akhir tahun 2000-an, Meta itu membuat program penerjemahan berbasis komunitas, di mana pengguna itu dari berbagai negara ikut membantu menerjemahkan tampilan Facebook ke bahasa masing-masing, termasuk bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa lokal ini tuh membuat pengguna merasa lebih nyaman dan mudah memahami fitur yang tersedia. Jadi ketika aplikasi itu dapat digunakan dalam bahasa yang familiar, minat masyarakat untuk menggunakan platform tersebut itu kan menjadi tinggi. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan Meta selama proses Go Global itu adalah strategi akuisisi perusahaan yang dilakukan pada tahun 2012, yaitu mengakuisisi Instagram, dan juga pada tahun 2014 mengakuisisi WhatsApp. Akuisisi ini tuh tidak hanya meningkatkan jumlah pengguna aja, tapi juga memperluas segmen pasar yang sebelumnya belum terjangkau atau dikuasai oleh Meta. Contohnya kayak Instagram sendiri itu berhasil menarik pengguna muda yang lebih menyukai konten visual, basis video, dan juga foto. Sedangkan WhatsApp itu menjadi platform komunikasi utama di berbagai negara berkembang seperti India, Indonesia, dan juga Brazil. Terus juga pertumbuhan Meta selama Go Global itu juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan melakukan inovasi fitur yang menyesuaikan diri dengan tren global. Contohnya peluncuran fitur Reels yang terinspirasi dari meningkatnya popularitas konten video pendek pada platform TikTok. Tantangan selama Go Global yang dihadapi oleh Meta itu yang pertama, karena negara memiliki aturan dan budaya dan kondisi pasar yang berbeda, sehingga perusahaan itu harus terus menyesuaikan strateginya agar tetap dapat beroperasi secara global. Banyak pemerintah mulai membatasi akuisisi perusahaan teknologi besar karena dianggap dapat menciptakan monopoli pasar. Setelah sebelumnya berhasil mengakuisisi Instagram dan juga WhatsApp, beberapa negara itu kini lebih hati-hati dalam memberikan izin terhadap akuisisi baru oleh perusahaan teknologi besar seperti Meta ini.
Selanjutnya, tantangan lain itu adalah kedaulatan digital dan pembatasan akses di beberapa negara. Jadi tidak semua negara tuh membuka akses bagi platform global seperti Meta. Contohnya Cina tuh mereka tidak mengizinkan platform seperti Facebook dan Instagram beroperasi secara bebas ya, karena ada kebijakan kontrol informasi yang ketat. Terus juga perbedaan budaya dan juga norma sosial ya juga menjadi tantangan bagi ekspansi global Meta. Setiap negara kan memiliki budaya yang berbeda, sehingga konten yang dianggap wajar di satu negara itu bisa dianggap sensitif atau tidak pantas di negara lain. Nah, dengan jumlah yang banyak sampai hampir miliaran orang dan juga konten yang diunggah jutaan hampir setiap hari, Meta itu harus mengembangkan sistem moderasi konten yang mampu memahami konteks budaya lokal, yang berakibat perusahaan itu harus terus-menerus meningkatkan teknologi moderasi berbasis kecerdasan buatan serta melibatkan tenaga kerja manusia dalam proses pengawasan konten. Selanjutnya adalah persaingan dengan platform lokal dan global yang semakin kuat. Contohnya di Cina dan Korea, Meta itu harus bersaing dengan platform lokal seperti WeChat dan Weibo, KakaoTalk yang memiliki pemahaman lebih dalam terhadap budaya lokal. Oke, tantangan selanjutnya adalah terkait penyebaran disinformasi keamanan, di mana dalam beberapa kasus platform Meta dituding menjadi media penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di berbagai negara. Jadi pada tahun 2025 Meta mulai mengganti sistem pemeriksa fakta pihak ketiga dengan sistem community notes, yaitu mekanisme di mana pengguna itu dapat memberikan catatan atau klarifikasi terhadap konten yang dianggap menyesatkan. Oke, jadi pembelajaran yang kita dapat dari analisis perusahaan Meta sendiri itu adalah bahwa ekosistem produk itu lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan satu produk utama aja. Jadi ketika satu platform itu mengalami penurunan minat pengguna, platform lain itu dapat membantu menjaga stabilitas bisnis. Selain itu juga bahwa pembelajaran yang kedua adalah bahwa data merupakan aset paling berharga dalam ekonomi digital, tetapi juga menjadi resiko terbesar jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, Meta itu menunjukkan bahwa inovasi harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya ketika menghadapi tekanan dari pesaing. Nah, dalam industri teknologi, tren itu dapat berubah dengan cepat. Ketika platform seperti TikTok itu mulai populer dengan konten video pendek, Meta itu merespon dengan menghadirkan fitur seperti video pendek Reels di platform Instagramnya. Terus juga yang keempat adalah lokalisasi menjadi kunci keberhasilan dalam ekspansi global. Meta itu menunjukkan pendekatan bahwa yang sama tidak selalu cocok untuk semua negara. Meta menunjukkan bahwa pendekatan yang sama tidak selalu cocok untuk semua negara. Perusahaan itu harus memahami budaya, bahasa, serta kebiasaan masyarakat lokal sebelum memasuki pasar baru. Contohnya penggunaan bahasa lokal dan fitur komunitas membuat platform lebih mudah diterima di negara seperti Indonesia. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi hal yang sangat penting ya untuk menjaga stabilitas bisnis. Selama ini sebagian besar pendapatan Meta kan berasal dari iklan digital. Nah, ketergantungan yang tinggi pada satu sumber pendapatan itu menjadi resiko jika terjadi perubahan kebijakan atau penurunan minat pengiklan.